Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok mata kuliah metode kuantitatif 2, akan menyampaikan hasil analisis kami dari SEMPLS dan AHP. Next. Untuk anggota kelompoknya, kami terdiri dari 6 anggota. Untuk yang analisis pertama itu analisis SEMPLS. Untuk model awalnya sebelum dieliminasi itu seperti ini. Dan setelah dieliminasi itu akan menjadi seperti ini. Jadi, setelah indikator dengan nilai loading rendah dieliminasi itu, seluruh indikator yang tersisa pada model telah memenuhi batas maksimal kelayakan. Nah, beberapa indikator yang berada pada kisaran menengah yaitu sekitar 0,744 sampai 0,785 yang secara matematis hanya mampu menjelaskan sekitar 25 sampai 30% varian konstruk laten. Nah, namun di nilai tersebut masih dapat diterima dalam penelitian sosial ataupun eksploratif. Selama nilai AVE setiap konstruk tetap lebih dari 0,5 dan composite reliability lebih dari 0,7. Baik, selanjutnya yaitu Construct Reliability and Validity atau CA, CR, dan AVE. Nah, di sini konstruk kepuasan pelanggan dan kepuasan terhadap kualitas sangat reliabel karena memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70 serta composite reliability lebih besar dari 0,70. Keduanya juga memenuhi validitas konvergen karena nilai AV-nya lebih besar dari 0,50. Sedangkan konstruk kepuasan terhadap nilai dan skor terbaik yang dirasakan memiliki reliabilitas yang belum memadai karena nilai Cronbach alfanya di sini kurang dari dan nilai composite reliability-nya kurang dari 0,70 meskipun keduanya tetap memenuhi validitas karena nilai AV-nya lebih dari 0,50. Lalu selanjutnya yaitu diskriminan validity. Nah, di sini nilai HTMT-nya yaitu nilai HTMT yang baik yaitu kurang dari 0,9. Nah, di sini secara keseluruhan nilai HTMT-nya itu kurang dari 0,90. Artinya validitas diskriminan terpenuhi dan model layak digunakan. Selanjutnya yaitu PET koefisien. Nah, jadi di sini hasil itu menunjukkan bahwa kepuasan terhadap kualitas itu terbukti memberikan pengaruh paling kuat dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, serta kepuasan terhadap nilai yaitu dengan nilai 0,002. Nah, skor terbaik yang dirasakan itu juga signifikan dalam meningkatkan kepuasan terhadap nilai P0,00. Namun kepuasan terhadap nilai 0,319 dan skor terbaik yang dirasakan yaitu di nilai 0,155 itu tidak signifikan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi secara keseluruhan itu kualitas menjadi faktor utama yang benar-benar menentukan kepuasan pelanggan sementara variabel lainnya itu tidak memberikan pengaruh signifikan. Next. Nah, selanjutnya yaitu spesifik indirect effect. Nah, jadi hasil analisis ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung dan signifikan antara kepuasan kualitas atau kualitas layanan dan skor terbaik yang dirasakan terhadap kepuasan pelanggan. Dibuktikan dengan nilai P0,002 untuk kedua jalur tersebut, yang artinya faktor kualitas dan persepsi akan skor terbaik adalah pendorong utama kepuasan pelanggan. Nah, sebaliknya variabel nilai tidak terbukti memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan ditunjukkan oleh nilai P 0,319. Nah, lebih lanjut lagi, analisis juga itu menyimpulkan bahwa tidak ada jalur mediasi yang signifikan terbukti dalam model. Nah, di sini menegaskan bahwa pengaruh kualitas dan skor terbaik itu terhadap kepuasan pelanggan itu bersifat langsung dan bukan melalui perantara. Jadi secara keseluruhan, fokus utama untuk meningkatkan kepuasan pelanggan itu harus ditujukan pada aspek kualitas layanan dan memastikan persepsi terbaik dari pengalaman pelanggan. Next. Baik, selanjutnya di sini merupakan hasil output dari F-square-nya. Di sini ada dua pengaruh, pengaruh besar dan juga pengaruh yang kecil. Untuk pengaruh besarnya itu ada pada kepuasan pelanggan dengan nilai
itu sebesar 0,929 yang berarti ini termasuk pada kategori yang sangat besar. Terus yang kedua ada pada skor terbaik yang dirasakan dengan nilai skor itu 0,669 yang termasuk pada kategori besar. Kemudian ada kepuasan terhadap nilai yang nilai skornya itu sebesar 0,472 yang berarti itu besar. Dan untuk yang pengaruh yang kecil itu ada pada skor terbaik yang dirasakan sebesar 0,094 dan juga kepuasan terhadap nilai atau 0,043 yang berarti kepuasan pelanggan itu adalah faktor yang paling kuat pada model ini karena dapat mempengaruhi kepuasan terhadap kualitas. Sementara kepuasan terhadap nilai dan juga skor terbaik itu memiliki pengaruh yang sebagai tambahan sehingga pengaruhnya itu kecil. Next. Baik, selanjutnya di sini hasil output dari R-square-nya. Di sini itu berdasarkan hasil analisisnya, R-square diketahui memiliki variabel kepuasan pelanggan itu nilai R-nya sebesar 0,762 yang termasuk dalam kategori kuat, yang artinya model ini mampu menjelaskan sebesar 76,2% variasi kepuasan pelanggan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Untuk variabel model skor terbaik yang dirasakan ini memiliki nilai R-square-nya itu 0,401 yang tergolong kategori moderat, sehingga model ini mampu menjelaskan sebesar 40,1% variasinya. Sementara itu, pada variabel kepuasan terhadap nilai ini memiliki nilai R-square sebesar 0,321 yang termasuk dalam kategori lemah, yang artinya menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan sebesar 32,1%, yang artinya variasi kepuasan terhadap nilai itu telah mampu dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel tersebut. Next. Selanjutnya di analisis AHP, di mana kita tahu bahwa metode ini adalah pengambilan keputusan yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. Kemudian ini adalah data dari kuesioner kelas B. Lanjutkan, Kak. Next. Nah, dari hasil AHP pada tabel ini menunjukkan bahwa setiap mata kuliah dinilai berdasarkan beberapa kriteria, sehingga menghasilkan bobot total sebagai dasar prioritas. Dari perhitungan tersebut, KAK memperoleh bobot tertinggi sehingga menjadikan pilihan utama, diikuti oleh Renbis dan beberapa pada peringkat kedua. Kemudian MK2 menempati posisi ketiga dengan bobot yang lebih rendah, sedangkan MK1 memiliki bobot terendah sehingga menjadi alternatif yang paling tidak diprioritaskan. Next. Selanjutnya ada perhitungan kriteria dan alternatif serta uji konsisten. Dari perhitungan tersebut kita mendapatkan beberapa nilai penting yaitu CR dengan 0,87, CI 11,462, CA 1,09, R1 konsentrat 1,24, konsistensi CA atau RI 0,88 atau dibulatkan menjadi 88%. Dalam metode AHP, matriks perbandingan dikatakan konsisten apabila nilai CR berada pada batas toleransi, yaitu kurang dari atau sama dengan 10%. Karena 88% jauh melampaui batas 10%, maka dapat disimpulkan bahwa matriks perbandingan yang kita gunakan belum konsisten. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja penjelasan dan pemaparan hasil analisis sampel dan AHP kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.